Halo semuanya, perkenalkan saya Nova dan Mbak Syair, NPM akhir 130 110 190 218 dari mahasiswa kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran angkatan 2019. Dan di sini saya akan melakukan chicken heart dissection atau pembedahan pada jantung ayam. Oke, mungkin saya akan tampilkan meja saya pada video kali ini. Baik, untuk alat-alat yang digunakan, ini ada pinset nanti untuk menunjuknya, lalu ada wadah yang digunakan sebagai tempat dari jantung ayamnya, dan ada handscone yang akan saya pakai ketika nanti proses pembedahan jantung ayamnya. Lalu tentunya terdapat juga satu buah jantung ayam di sini. Oke, mungkin pertama-tama saya akan memakai handscone terlebih dahulu. Ini untuk menjaga agar tangan kita tetap bersih ketika nanti melakukan pembedahan, dan untuk pembedahan aslinya ini menjaga agar sterilisasi dari kita maupun dari jantung itu sendiri. Oke, baik. Jadi saya akan mulai menjelaskan mengenai anatomi dari jantung ini sendiri. Baik. Oke, jadi untuk jantung itu sendiri merupakan suatu organ yang memiliki fungsi utama untuk memompa darah atau menyalurkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, dan menerima darah juga dari seluruh tubuh ke jantung. Dan fungsinya ini jadi utamanya untuk sirkulasi darah di dalam tubuh, baik itu di manusia maupun pada hewan. Dan untuk jantung ini sendiri terbagi menjadi dua bagian. Ini pada permukaan anteriornya terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan di sebelah sini, dan bagian kiri di sebelah sini. Lalu untuk bagian kanan itu sendiri, bagian kanan dari jantung berfungsi untuk menerima darah yang memiliki kandungan oksigen yang rendah, jadi memiliki kandungan karbon dioksida yang tinggi dari seluruh tubuh melalui superior vena cava dan inferior vena cava. Dan bagian kanan ini sendiri akan memompa darah kotor tersebut ke paru-paru. Lalu untuk bagian kiri yang ada di sebelah sini, bagian kiri dari jantung sebelah sini, ini berfungsi untuk menerima darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru dan akan memompanya ke seluruh tubuh gitu. Lalu untuk jantung ini sendiri memiliki 4 ruangan di dalamnya, nanti kita akan lihat, di mana 4 ruangan ini terbagi menjadi atrium kanan di sebelah sini, atrium kiri di sebelah sini, ventricle kanan di sebelah sini, dan ventricle kiri di sebelah sini. Untuk atrium sendiri, ini memiliki fungsi, baik itu kanan maupun atrium kiri, memiliki fungsi untuk menerima darah dari bagian tubuh. Selanjutnya, darah dari atrium akan masuk ke ventricle, dan nantinya ventricle yang berfungsi untuk memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Lalu secara superficial, secara dilihat dari luar, jantung ini memiliki bentuk yang trapezoid, atau ketika kita lihat secara 3 dimensi ini akan memiliki bentuk seperti piramidal yang memiliki bagian apex pada bagian bawahnya, bagian base pada bagian atas posteriornya, dan memiliki permukaan jantung. Nah, untuk bagian apex sendiri ini merupakan bagian yang ada di bagian anterior dari jantung dan lebih ke arah kiri, bagian kiri jantung. Dan utamanya apex ini dibentuk oleh ventricle kiri dari jantung, dan memiliki lokasi pada manusia itu, pada orang dewasa itu sekitar posterior dari intercostal space ke-5, atau kira-kira 9 cm dari medial plane. Lalu
ada struktur yang kedua dari permukaan jantung, itu adalah bagian base-nya. Bagian base-nya terdapat pada sekitar sini lokasinya, dan bagian base ini terletak berlawanan dari bagian apex, di mana terletak pada bagian posterior, dan bagian base ini utamanya ini dibentuk oleh atrium kiri. Dan untuk lokasinya itu sendiri, bagian base ini pada orang dewasa itu berlokasi di sekitar vertebra ke T6 dan juga T9. Lalu terdapat 4 permukaan pada jantung. Kita akan kembali melihat bagian anteriornya. Terdapat 4 permukaan pada jantung, yaitu pertama ada permukaan anterior, atau disebut juga sternocostal surface, di mana anterior ini dibentuk utamanya oleh ventricle kanan di sebelah sini. Lalu yang kedua terdapat diaphragmatic surface atau inferior surface, di mana diaphragmatic surface ini utamanya dibentuk oleh ventricle kiri di sebelah sini dan sebagian dari ventricle kanan. Lalu permukaan yang ketiga adalah right pulmonary surface, di mana utamanya itu dibentuk oleh atrium kanan di sebelah sini. Dan terdapat permukaan left pulmonary surface, di mana left pulmonary surface ini utamanya dibentuk oleh ventricle kiri di sebelah sini. Baik, selanjutnya saya akan membedah jantung ayamnya terlebih dahulu. Saya akan memotong jantung ayamnya terlebih dahulu sehingga kita bisa melihat bagian dalam dari jantung ayam ini. Baik, ini saya sudah melakukan dissection pada jantung ayamnya sehingga kita bisa melihat bagian dalam dari jantung ayam ini. Ini saya melakukan dissection ini secara melintang, dan kita bisa lihat ini bagian dalam dari jantung ayam ini. Oke, jadi pada bagian dalam ini terdapat 4 ruangan atau 4 chamber. Terdapat atrium kanan, atrium kiri, ventricle kanan, dan juga ventricle kiri. Nah, untuk untuk atrium kanan ini terdapat pada sebelah sini. Dan memiliki fungsi untuk menerima pembuluh darah vena dari superior vena cava, inferior vena cava, dan juga coronary sinus. Lalu untuk ventricle kanan ini berada di bawahnya, di inferior terhadap atrium kanan, dan memiliki fungsi untuk memompa darah dari jantung, dari ventricle kanan ke paru-paru. Dan untuk ventricle kanan ini sendiri, dia membentuk anterior surface dari jantung, merupakan bagian terbesar dari anterior surface dari jantung, dan sebagian kecilnya itu membentuk diaphragmatic surface dari jantung. Lalu yang ketiga ada atrium kiri, ini ada di sebelah sini. Lalu untuk atrium kiri ini sendiri membentuk sebagian besar dari base jantung. Dan bagian yang keempat adalah ventricle kiri, di mana ventricle kiri ini memiliki fungsi untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh, ke pembuluh aorta. Dan ventricle kiri ini membentuk apex dari jantung di bagian bawah posterior, dan membentuk juga diaphragmatic surface dari jantung. Lalu pada chamber atau pada ruangan yang ada di jantung ini, wall-nya itu atau pada bagian dindingnya itu memiliki 3 lapisan dari superficial ke profundal atau ke dalam, yaitu terdapat lapisan endokardium, miokardium, dan juga epikardium. Nah, karena jantung ini memiliki fungsi untuk mengalirkan
darah dari jantung ke seluruh tubuh dan menerima darah dari seluruh tubuh ke jantung. Dan untuk flow-nya, untuk blood flow-nya atau untuk sirkulasi darah di bagian jantung ini, nantinya dari atrium kanan di sebelah sini, ini akan menerima darah dari superior vena cava, inferior vena cava, dan juga coronary sinus. Lalu nantinya dari atrium kanan ini akan masuk ke ventricle kanan, di mana nantinya ventricle kanan ini akan memompa darah dan akan masuk ke pulmonary valve, nantinya ke pulmonary trunk, dan juga akan masuk ke paru-paru, darah dari ventricle kanan ini. Lalu selanjutnya dari paru-paru, darah akan melakukan oksigenasi atau pelepasan karbon dioksida dan penambahan oksigen di dalam darah. Jadi nantinya darah dari paru-paru ini akan kaya dengan oksigen, akan banyak memiliki oksigen. Lalu darah dari paru-paru ini akan masuk ke atrium kiri melalui pulmonary veins atau vena pulmonari, dan nantinya dari atrium kiri akan masuk melalui mitral valve ke ventricle kiri, di mana nantinya di ventricle kiri ini darah akan dipompa menuju ke aorta. Aorta ini pembuluh darah terbesar yang ada pada tubuh manusia, dan dari aorta ini akan menuju ke seluruh bagian tubuh manusia. Ya baik, mungkin sekian video mengenai penjelasan pembedahan jantung ayam, baik itu tadi secara superficial maupun secara bagian interior dari jantung ayam. Dan saya pamit, terima kasih.